Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas materi terakhir dari mata kuliah Sistem Kepemerintahan dan Otonomi Daerah, yakni mengenai daerah istimewa dan daerah khusus ibu kota. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Deborah Kartini Misari Lubis NPM 203. Yang kedua, Aziz Hanindya Listifani Putri NPM 204. Yang ketiga, Lailatul Komaria NPM 218. Yang keempat, Ines Almaida NPM 223. Dan yang kelima, Siti Nur Aisyah NPM 226. Karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babat Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II, Raja Mataram tahun 1719 sampai 1727 sebagai pengganti nama Pesanggerahan Gartitawati. Kemudian karakteristik daerah istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain yang pertama sejarah. Berdasarkan sejarah DIY merupakan daerah yang istimewa dikarenakan daerah ini sudah memiliki kekuasaan yang sah bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal ini juga menyebabkan DIY memiliki hak-hak otonomi daerah yang berbeda dengan daerah lain, seperti yang sudah diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Yang kedua, ekonomi. Beberapa sektor yang mendominasi di wilayah Yogyakarta antara lain sektor investasi, perdagangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, energi sumber daya mineral, dan sektor pariwisata. Yang ketiga, geografi. Yogyakarta terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dikelompokkan menjadi 4 satuan fisiografi, yaitu Satuan Fisiografi Gunung Merapi, Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, Pegunungan Kulon Progo, dan dataran rendah. Kondisi inilah yang membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk. Yang keempat, sosial budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan kawasan yang terbagi atas rural dan urban serta memiliki karakter penduduk dengan rasa kekeluargaan antar satu sama lain yang masih sangat kuat atau dalam bahasa Jawa yaitu guyub rukun. Gaya hidup masyarakat Yogyakarta sama seperti kebanyakan orang Jawa, yaitu cenderung sederhana dibandingkan orang-orang yang tinggal di kawasan perkotaan. Gotong royong dan toleransi masih sangat kuat terpelihara di antara mereka, baik antara hubungan kekeluargaan atau persaudaraan maupun tidak. Pembawaan sifat orang Jawa cenderung lebih ramah dan lebih sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari mereka yang lebih muda. Kemudian yang kelima mengenai tata ruang. Model yang digunakan dalam tata ruang DIY adalah koridor development atau pemusatan intensitas kegiatan manusia pada suatu koridor tertentu yang berfokus pada kota Yogyakarta dan jalan di sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek pengendalian dan pengarahan pembangunan dilakukan lebih menonjol dalam koridor prioritas terhadap kegiatan investasi swasta dibandingkan dengan investasi pembangunan oleh pemerintah yang dengan sendirinya harus terkendali. Dan yang terakhir yang keenam, pemerintahan. Yogyakarta dahulunya berupa suatu negara kesultanan dan negara kadipaten. Namun sejak diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 1948, Yogyakarta menjadi suatu daerah istimewa yang dipimpin oleh gubernur atau sultan dan juga wakil gubernur selayaknya provinsi lainnya yang hanya memiliki keistimewaan atau keistimewaan tersendiri.
Perkembangan kontemporer Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah Zilvesturenglandschappen. Kontrak politik terakhir Kesultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Saasblad 1941 nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Saasblad 1941 nomor 577. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah negara RI bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas DIY mempunyai aspek politis yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respon atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dan menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. UU ini telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 yang sampai saat ini masih berlaku. Kemudian dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan keistimewaan DIY, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin Kebhinneka Tunggal Ikaan dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, Kebhinneka Tunggal Ikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi keistimewaan DIY diletakkan pada tingkat pemerintahan provinsi. Kewenangan dalam urusan keistimewaan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa gubernur merupakan kepala daerah otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang polemik Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Pemerintah daerah Yogyakarta terdiri atas gubernur utama dan wakil gubernur utama, pemerintah daerah provinsi, dan DPRD provinsi. Yang kedua, mekanisme penetapan menutup peluang kompetisi dalam meraih jabatan politik. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang syarat bahwa yang bertahta Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan yang bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur. Lalu yang terakhir, kewenangan dalam urusan istimewa
didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan rakyat. Untuk pengaturan lebih lanjut, kewenangan dalam urusan-urusan istimewa yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan rakyat ini diatur dalam Perda. Selanjutnya adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur seperti halnya provinsi-provinsi lainnya, tetapi memiliki 5 orang wali kota yang bertanggung jawab kepada gubernur secara langsung. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, diantaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan G-Town atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding dengan New York City atau Big Apple di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi dan 1 wilayah kabupaten administrasi. Wilayah administrasi meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan wilayah kabupaten administrasi yakni Kepulauan Seribu. Sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Undang-undang yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom, tingkat provinsi, dan lain sebagainya tetap terikat dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Karakteristik daerah khusus Ibu Kota Jakarta dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi sejarah. Jadi Jakarta itu sudah beberapa kali berganti nama dari Sunda Kelapa pada tahun 397 sampai 1527, terus berganti nama menjadi Jayakarta pada tahun 1527 sampai 1619 dan berganti lagi menjadi Batavia pada tahun 1619 sampai 1402 dan yang terakhir dari Batavia berganti lagi menjadi nama Jakarta pada tahun 1942 sampai sekarang. Jadi nama Jakarta itu sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942 untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama ini diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha. Terus yang kedua dari sisi ekonomi.
Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang banyak pula yang menjadi komoditas ekspor, sedangkan untuk sektor keuangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Yang ketiga dari sisi geografi, Jakarta itu berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa di Muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Jakarta ini terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter. Hal ini yang mengakibatkan Jakarta itu sering dilanda banjir. Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi. Jakarta juga dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting yakni adalah Ciliwung yang membelah kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Sekitar 105 pulau terletak sejauh 45 km sebelah utara kota. Dan yang keempat dari sisi infrastruktur. Jadi sebagai salah satu kota metropolitan dunia, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar, jalan tol Jagorawi, dan jalan tol Ulu Jami Serpong. Dan yang terakhir dari sisi pemerintahan, dasar hukum bagi DKI Jakarta itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya tidak berlaku lagi. Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keenam, Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara. Gubernur mempunyai hak protokoler
termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Dan yang terakhir adalah dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemprov DKI Jakarta. Perkembangan kontemporer daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada awal kemerdekaan tahun 1950 sampai 1956, pada masa ini terbentuk Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya. Dalam pasal 50 Konstitusi RIS yang berbunyi, 1. Pemerintahan atas daerah-daerah yang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah bagian dan atas Distrik Federal Jakarta dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang Federal. 2. Daerah-daerah bagian yang masuk bilangan untuk itu boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetujuan pemerintahnya untuk memenuhi penetapan seperti yang termaktub dalam pasal 50 Konstitusi RIS, maka perlu diadakan Undang-Undang Federal tentang Pemerintahan Daerah Kota Jakarta yang disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan pada masa itu. Selanjutnya terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya sebagai undang-undang. Di dalam undang-undang ini berisikan hal-hal yang sama dengan Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya. Namun, perlu diadakan perubahan di dalam peraturan undang-undang tersebut, yaitu mengenai kekuasaan kepolisian yang dalam Undang-Undang Darurat belum diserahkan kepada Wali Kota Kota Praja Jakarta Raya. Maka, dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1956 berisikan mengenai pembebanan kekuasaan-kekuasaan, kewajiban-kewajiban, dan pekerjaan-pekerjaan kepolisian. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih melancarkan jalannya pemerintahan Kota Praja Jakarta Raya. Kemudian dalam masa ini belum ada peraturan daerah yang dikeluarkan. Selanjutnya pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana terdapat penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Pada masa ini terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Kemudian pada masa ini peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang menetapkan lambang daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1964 tentang mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tanggal 20 Juni tahun 1962. Kemudian pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, pada masa Orde Baru, peraturan yang mengatur tentang Provinsi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Alasan terbentuknya undang-undang ini adalah untuk upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia agar hal tersebut dapat berjalan selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Kemudian pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang terbentuk Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pada masa reformasi, yaitu dengan adanya pertambahan peraturan yang khusus diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta. Pada awal kemerdekaan hingga reformasi, ada sekitar 164 peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dengan diberikannya otonomi khusus pada Provinsi DKI Jakarta, maka peraturan yang berkembang tersebut juga memiliki pengaruh, yaitu otonomi tunggal pada sistem otonomi di DKI Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta hanya ada di tingkat provinsi, pendanaan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBN, dan gubernur diberikan kekhususan tugas dan hak di antaranya. Gubernur memiliki peran ganda, gubernur dibantu oleh deputi gubernur, dan gubernur diberikan hak protokoler. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai polemik daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom, berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Beberapa polemik yang dapat dilihat yaitu pertama, adanya kesimpang siuran pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta. Polemik yang kedua yaitu intervensi dan pengendalian kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengembangan ibu kota. Intervensi pemerintah pusat dalam pengaturan daerah DKI Jakarta itu sangat besar, sehingga tampak bahwa pemerintah daerah khusus Jakarta seolah-olah tidak memiliki otonomi daerah. Lalu dikarenakan kekhususan ibu kota negara ini, membuat DKI Jakarta lebih banyak berperan sebagai eksekutor program nasional daripada menjalankan ide lokal. Lalu polemik yang ketiga yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi karena kesempatan kerja yang lebih besar daripada di desa. Namun dikarenakan tingkat urbanisasi yang tinggi ini menyebabkan permasalahan-permasalahan lain muncul, sebagai contohnya masalah tempat tinggal dikarenakan orang-orang yang datang dari desa itu lebih banyak daripada tempat tinggal yang ada, sehingga menyebabkan membludaknya penduduk di ibu kota Jakarta. Lalu muncul lagi masalah sosial mengenai pengangguran yang meningkat dikarenakan lowongan kerja atau kesempatan kerja yang lebih rendah daripada masyarakat yang mencari kerja. Sekian penjelasan kami mengenai daerah istimewa dan daerah khusus ibu kota. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.